Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang penyebab kamu susah dapat pasangan. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini memberkati teman-teman muda sehingga tahun ini atau dalam waktu dekat engkau menemukan pasanganmu. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, saya pengen ngomong ini, bahwa kamu itu orang spesial, ya, dan roh Tuhan ada padamu, masa depanmu luar biasa. Oke, penyebab kamu susah dapat pasangan itu seperti apa? Apa penyebabnya? Dan untuk itu coba kita baca Kejadian 2 ayat 18. Ini sebagai dasar atau acuan untuk teman-teman bisa tertolong. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, artinya dari sini kita bisa pelajari bahwa Tuhan serius dengan pasangan hidupmu. Bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik, yang sepadan, penolong untuk hidupmu. Nah, yang namun menjadi pemikiran adalah mengapa yang Tuhan siapkan, yang sepadan, yang penolong bagi kita, kenapa tidak kunjung datang? Nah, ini yang kita mesti renungkan teman-teman muda, supaya teman-teman muda setelah mendengar ini, yuk kita belajar, ya. Yuk kita belajar. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup kita. Hanya ada beberapa penyebab yang sering sekali bukan Tuhan menunda atau bukan Tuhan menggagalkan, tapi kita itu salah langkah. Nah, saya berdoa setelah mendengar ini, teman-teman muda tidak lagi salah langkah, salah bersikap, sehingga tahun ini atau dalam waktu segera engkau akan bertemu dengan jodohmu, pasanganmu yang takut Tuhan. Kemudian hubungan kalian diberkati di pernikahan nantinya. Nah, saya dapati di sini ada beberapa penyebab seseorang susah dapatkan pasangan. Ayo kita introspeksi, ya. Saya pun dulu introspeksi ini dulu. Karena jujur saya 10 tahun saya terbuang waktu saya hanya bergumul di masalah ini. Dan saya belajar sama-sama. Ayo kita sama-sama belajar. Nah, saya dapati ada beberapa penyebab seseorang susah dapat pasangan. Yang pertama adalah tidak melibatkan Tuhan. Artinya kita cari-cari sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Kita tidak libatkan Tuhan, kita tidak tanya Tuhan. Nah, sekarang kan jodoh ini, pasangan ini kan dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, ya tanya dong dia, minta dong tuntunan dia, sehingga kita dituntun kepada jodoh yang dia siapkan. Nah, kalau kita tidak libatkan Tuhan, bagaimana kita mau peka? Bagaimana kita mau tahu? Bahayanya kita bisa salah memiliki pasangan yang bukan dari Tuhan. Nah, yang pertama adalah penyebab orang susah dapatkan pasangan, tidak melibatkan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya teman-teman muda yang kamu kelihatannya susah dapat pasangan, apakah engkau sudah melibatkan Tuhan? Kalau belum, maka mulai hari ini, yuk kita libatkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan tidak menunda-nunda
pasti dia berikan tepat pada waktunya yang terbaik. Yang kedua, penyebab seseorang itu susah dapatkan pasangan hidup. Yang kedua adalah terlalu memaksakan kriterianya. Atau bahasa saya, terlalu memilih-milih. Ya, saya ada temen ya, maunya cantik, maunya kaya, maunya pintar, maunya takut Tuhan, maunya berpendidikan. Wah, saya bilang, mau cari ini di mana? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Nggak ada. Kalau kita mau taruh begini, kita lupa nanti untuk melihat rencana Tuhan. Ada orang maunya tinggi, maunya putih. Takutnya bahwa jodoh kita itu tidak terlalu tinggi. Takutnya jodoh kita itu tidak putih, sawo matang. Gimana dong? Kita maunya putih, tapi jodoh kita disiapkan Tuhan yang sawo matang. Gimana dong? Kita maunya yang tinggi, tapi Tuhan kasih yang semampai, semeter tak sampai. Gimana dong? So, maksudnya saya, janganlah memaksakan kriteriamu, terlalu memilih-milih. Tapi belajar tanya Tuhan ketika seseorang suka sama kamu, seseorang dekat dengan kamu, mungkin tidak sesuai dengan kriteria kamu. Tapi dia takut Tuhan. Tapi dia bekerja keras. Tapi dia jujur. Tapi dia apa adanya. Artinya tidak bohong sana sini. Nah, kalau itu dia punya, maka percayalah, Tuhan bisa berkati dia. Tuhan bisa buat dia berhasil dan lebih hebat mungkin dari yang kamu harapkan. Nah, saya banyak konseling pernikahan-pernikahan muda. Saya tanya ke suaminya, ini istrinya gimana? Kriterianya enggak? Dia jujur, Pak. Sebenarnya istriku ini enggak kriteria saya. Tapi Pak, saya cinta banget sama dia. Pernikahan mereka diberkati. Ada juga yang lain saya tanya, gimana ke suaminya? Ini suaminya kriterianya enggak? Istrinya bilang, aduh Pak, jujur Pak, tipenya saya itu kayak Lee Min Ho. Kayak itu dia bilang. Tapi Pak, saya bahagia dengan suamiku sekarang. Saya bersyukur. Nah, apa yang terjadi? Rumah tangga mereka bahagia, diberkati. Jadi maksudnya saya, kadang-kadang kita susah dapat pasangan karena kita terlalu memilih-milih. Kita memaksakan kriteria kita. Pokoknya mesti yang kulit putih. Mesti yang kulit putih. Habis itu mesti yang tinggi. Mesti yang kaya. Mesti yang S1, S2. Mesti yang pinter. Pokoknya mesti mata sipit, mata bolang, keriting. Pokoknya begitulah. Akibatnya apa? Bukan Tuhan tidak menyediakan, namun kamu terjebak oleh kedaginganmu. Ya, marilah coba miliki kerendahan hati. Apabila seseorang datang mendekat kepadamu, marilah coba buka hatimu. Marilah tanya Tuhan, Tuhan, apakah dia pasangan hidupku? Cobalah dengan jujur. Kalau dia, Tuhan, berikan aku damai sejahtera. Kalau dia, Tuhan, berikan aku sukacita. Kalau dia, Tuhan, berikan aku keyakinan. Jangan ngotot kriteriamu, ya. Itu yang kedua yang buat orang susah mendapatkan pasangan hidup adalah terlalu memilih-milih. Nah, yang ketiga adalah penyebab seseorang susah dapatkan pasangan hidup. Yang ketiga adalah kamunya atau orang tersebut itu minderan atau pesimis. Setiap kali ada yang datang minder, ya. Setiap kali ada yang datang pesimis. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang datang tadi pergi karena seolah-olah tidak direspon. Seolah-olah kayak si kamunya tidak suka sama dia. Padahal karena kamu pesimis. Jadi artinya
Setiap kali kamu mencoba jalin hubungan, gagal, gagal, gagal. Karena apa? Pesimis dan rendah diri. Saya beritahu ya, pesimis akan susah mendapatkan apa yang ada di hatinya. Karena apa? Tidak berani mengutarakan apa yang ada di hatinya. So, berhentilah pesimis. Dengarkan saya anak-anak muda. Roh Tuhan ada padamu. Roh yang memiliki, roh yang menguasai seluruh kehidupan ini, alam semesta ini. Roh Tuhan itu ada padamu. Kamu ini anak raja di atas segala raja. Tuhan itu mengurapi engkau. So, berhentilah bersikap pesimis. Ya, kalau kamu pesimis, minderan, maka percayalah kamu akan gagal menjalin sebuah hubungan. Kalaupun kamu nanti menjalin hubungan, maka kalau kamu tetap minderan atau pesimis, maka kecenderungan atau berpotensi yang kamu dapatkan bukan yang terbaik. So, berhenti pesimis, berhenti minder, mulailah berkata bahwa kamu ini anak raja. Ya, berhenti pesimis, berhenti minder, percayalah kamu layak mendapatkan yang terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, penyebab seseorang susah dapat pasangan hidup. Yang keempat ini adalah, ini juga sering terjadi, hidupmu terlalu diatur orang tuamu. Saya ulang, hidupmu terlalu diatur orang tuamu. Artinya begini, orang tuamu maunya kamu menikah dengan seseorang yang pilihannya. Kalau dia nggak suka, dia nggak mau. Dia hanya mau kamu menikah yang dia pilih. Nah, ini repotnya. Apalagi kalau orang tua kita nggak takut Tuhan. Ini yang repot. Saya banyak dapati, bahkan teman saya juga saya dapati yang jalin hubungan dengan ini batal, jalin hubungan dengan ini batal, dengan ini batal, berkali-kali batal. Karena apa batal? Bukan karena mereka nggak cocok, karena bapaknya tidak mau yang model seperti itu. Bapaknya maunya begini, pekerjaannya begini, pendidikannya begini. Terakhir anaknya, teman saya, itu kemakan hati. Nah, ini yang membuat orang kadang-kadang susah mendapatkan pasangan hidup karena orang tuanya terlalu dominan. Nah, itu penyebabnya. Nah, saya nggak tahu apakah kamu adalah orang yang terlalu dikontrol oleh orang tuamu. Saya nggak tahu. Dan saya berdoa kamu adalah anak yang memiliki orang tua yang takut Tuhan, yang berkata, nak, apa yang kamu pilih, kalau kamu percaya dan yakin, papa sama mama mendukung. Wah, itu keren banget. Itu yang keempat yang menyebabkan kamu susah dapat pasangan, karena terlalu diatur oleh orang tua. Yang kelima, kenapa kamu susah mendapatkan pasangan hidup? Yang kelima, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memberimu nasihat yang kurang pas. Ya, ada orang-orang berteman dengan orang-orang yang ya duniawi lah. Udah ada yang dekat sama kamu, dia bilang, jangan, kurang kaya. Ada yang mendekat, jangan, ya kere, ya. Ada yang mendekat, jangan, gak berpendidikan. Ada yang mendekat, aduh jangan. Padahal setelah beberapa tahun kemudian, orang yang kamu tolak jadi orang berhasil, sukses luar biasa. So, maksudnya saya, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang positif, yang memberi kamu nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, bagaimana pergaulanmu? Bagaimana input-input yang masuk ke kamu? Apakah membangun kamu, atau menjemeruskan kamu, atau malah membuat kamu jadi bingung? So, pilihlah pertemanan atau komunitas atau pergaulan yang memberi kamu nasihat,
sesuai dengan firman Tuhan. Yang keenam, ini yang paling banyak juga terjadi. Kenapa orang susah dapatkan pasangan hidup? Dan saya banyak ketemui ini. Yang keenam, kenapa seseorang susah dapatkan pasangan hidup? Karena sombong, tinggi hati. Omongannya terlalu tinggi, matanya melihat seperti merendahkan orang, dan gaya hidupnya yang terlalu berlebihan. Akibatnya apa? Setiap kali orang mendekat sama kamu, langsung mundur. Karena apa? Takut duluan. Melihat apa? Melihat karaktermu yang sombong. Saya ada kenal dulu ya, beberapa temen cewek ya. Begitu saya mau coba dekat, aduh, melihat kata-katanya yang tinggi ya, terus suka merendahkan ya, merasa diri paling hebat ya. Sekalipun dia cantik, sekalipun dia kaya, udah keburu ilfil ya, keburu ilfil. Bahkan yang tadinya saya mau dekati, langsung udah mundur 1000 langkah. Udah tidak saya hubungi lagi, udah tidak saya kontak lagi, sudah tidak WA lagi. Sampai satu kali dia bilang, ih, kemana aja nggak ada kabar. Nah, karena apa? Sifatnya yang sombong. Jadi kalau teman-teman mungkin saja ya, saya tidak menghakimi ya, mungkin saja teman-teman ada di sini yang merasa hebat, kata-kata tinggi ya, style yang supaya dibilang kaya, dibilang hebat. Nah, kadang-kadang ini yang buat orang-orang yang ingin mendekat sama kamu ambil langkah 1000 mundur. Karena apa? Dia takut membangun masa depan dengan seseorang yang sombong. So, saya percaya orang kalau rendah hati akan dicintai banyak orang. Bahkan firman Tuhan bilang orang yang tinggi hati akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. So, kalau engkau merasa tinggi hati dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam cara melihat orang, maka mulailah belajar untuk rendah hati. Ya, kalau engkau rendah hati, saya percaya kemungkinan dalam waktu dekat engkau akan bertemu dengan pasangan hidupmu yang dari Tuhan, yang sepadan dan yang mengasihi engkau. Dan solusinya apa? Sedikit lagi kita selesai. Solusinya apa? Untuk engkau cepat atau sesuai dengan waktunya Tuhan, engkau bertemu dengan pasangan hidupmu. Solusinya apa? Yang pertama, libatkan Tuhan ya. Itu tadi yang kita bahas. Kenapa orang susah dapatkan jodoh? Karena tidak libatkan Tuhan. So, solusinya apa? Libatkan Tuhan. Yang kedua, jangan memaksakan seperti keinginanmu ya. Jangan memaksakan seperti kriteriamu. Kalau ada poin-poinnya, puji Tuhan. Tapi kalau cuma sedikit poinnya, ya puji Tuhan juga. Jangan paksakan. Doa yang paling terbaik adalah doa yang berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Yang ketiga adalah berhenti minder atau pesimis. Berhenti lakukan itu supaya kamu punya banyak waktu untuk berkenalan. Yang keempat, berilah penjelasan ke orang tuamu. Kalau orang tuamu sifatnya dominan, maunya keinginannya, berilah penjelasan sambil berdoa supaya Tuhan menjamah hati orang tuamu. Yang kelima adalah kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang memberimu nasihat positif, yang memberimu nasihat berdasarkan firman Tuhan, sehingga ketika ada yang mendekat denganmu, teman-teman melihat selagi dia orangnya baik, selagi orangnya bekerja keras, selagi orangnya jujur, maka kalau engkau punya teman-teman ini, maka mereka akan mendukung engkau. Bahkan lewat teman-temanmu, engkau punya jalan atau engkau terbuka pikirannya sehingga engkau mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Yang terakhir adalah jadilah rendah hati sehingga engkau hidup jadi berkat dan menyenangkan
banyak orang. Saya percaya kalau kamu rendah hati, maka dia yang mendekat ke kamu, yang coba dekat, maka dia akan respect. Ya, so jadilah rendah hati. Dan saya percaya kalau engkau rendah hati, maka berkat Tuhan turun, mujizat turun, dan Tuhan akan mempertemukan engkau dengan pasanganmu. Dan yang coba dekat engkau, mungkin dia pasanganmu, dia jadi tidak mundur, justru dia mendekat kepadamu karena didapati engkau rendah hati. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Mari belajar beberapa poin yang saya sampaikan dan cobalah terapkan solusinya ini. Dan saya berdoa dalam waktu dekat dan berdua tahun ini engkau bertemu dengan pasangan hidupmu yang sepadan, yang dari Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.